wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Regina Tirsitindaun. Aku Anggun Madila Rizkia. Aku Kamelian Dayat. Kami dari Kewirausahaan kelas B. Pada video kali ini, Kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar wirausaha. Stay tune. Sebelum membahas mengenai kewirausahaan lebih lanjut, aku mau nanya nih, teman-teman pada tahu nggak apa arti wirausaha itu? Tahu tuh Kak, kasih tahu deh Kak. Nah, karena pada belum tahu, aku kasih tahu ya, wirausaha adalah orang yang memiliki usaha dan bisnis dengan jiwa-jiwa seperti inovatif, kreatif, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan juga mampu menciptakan peluang yang pastinya berguna dan bermanfaat buat diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, tadi teman-teman udah tahu mengenai arti dari wirausaha. Sekarang ada satu kata nih yang hampir sama tetapi berbeda makna. Kata apa ya? Iya, kata wiraswasta. Jadi wiraswasta sendiri terdiri dari 3 subkata. Yang pertama ada kata wira yang artinya berani, kuat, utama, dan perkasa. Yang kedua itu ada kata swa yang artinya sendiri, dan yang ketiga ada kata sta yang artinya berdiri. Jadi kalau digabung wiraswasta artinya adalah seseorang yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan seseorang yang memiliki keberanian untuk berdiri di atas kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, wiraswasta juga bisa diartikan sebagai seorang yang mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan kemampuan dan keberanian yang dimiliki untuk mencari uang secara mandiri. Setelah mengetahui pengertian wirausaha dan wiraswasta sebelumnya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai karakteristik wirausaha menurut Zimmerer yang terdiri dari 13. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi. Yang kedua, mau bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu mempertahankan jiwa kewirausahaan pada diri sendiri. Yang keempat, potensi untuk mencapai obsesi. Yang kelima, toleransi terhadap resiko. Yang keenam, yakin pada diri sendiri. Yang ketujuh, kreatif dan fleksibel. Yang kedelapan, ingin memperoleh feedback. Yang ke-9, energik. Yang ke-10, motivasi untuk lebih unggul. Yang ke-11, berorientasi pada masa depan. Yang ke-12, belajar dari kegagalan. Yang ke-13, mampu untuk memikir. Kakak, selain karakteristik, apa sih yang mencerminkan seorang wirausaha? Nah, selain karakteristik, seseorang bisa dikatakan seorang wirausaha dari sikap-sikapnya. Terdapat 8 sikap seorang wirausaha. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, penampilan yang baik. Yang keempat, percaya diri dan yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Setelah mengetahui tentang wirausaha, yuk kita cari tahu tentang 4 bidang dari wirausaha. Yang pertama ada bidang sosial. Yang kedua ada bidang akademik. Yang ketiga ada bidang pemerintahan. Dan yang keempat ada bidang bisnis. Yang pertama yaitu wirausaha di bidang sosial. Tujuan dari wirausaha di bidang sosial ini adalah untuk membantu kehidupan yang ada di masyarakat. Salah satu contoh tokoh dari wirausaha bidang sosial adalah Dr. Gamal Albin Said yang menciptakan sebuah klinik di mana masyarakat sekitar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan hanya dengan membayar menggunakan sampah. Yang kedua yaitu wirausaha di bidang akademik.
Tujuan dari wirausaha di bidang akademik ini tidak hanya untuk mendapatkan profit, tetapi juga untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Salah satu contoh tokoh wirausaha di bidang akademik adalah Sabda PS yang merupakan founder dari Zenius, aplikasi belajar online yang membantu seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia untuk belajar dengan mudah. Yang ketiga adalah wirausaha di bidang pemerintahan. Wirausaha di bidang pemerintahan mengacu pada pemimpin negara atau pemerintah yang mampu memanfaatkan peluang yang ada yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakatnya. Salah satu contoh tokoh wirausaha di bidang pemerintahan adalah Ibu Susi Pujiastuti yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 hingga 2019. Yang terakhir atau yang keempat adalah wirausaha di bidang bisnis. Tujuan dari wirausaha di bidang bisnis ini untuk mengembangkan suatu usaha agar mendapatkan profit atau keuntungan. Salah satu contoh tokoh wirausaha di bidang bisnis adalah Bob Sadino yang merupakan pengusaha sukses di bidang pangan dan juga peternakan. Salah satu contoh usahanya adalah usaha Kemfood dan Kemchick. Yuk kita cari tahu lebih dalam mengenai salah satu pelaku usaha yang sebelumnya telah disebutkan dalam bidang pendidikan, yakni Kak Sabda Putra Subekti. Kak Sabda merupakan salah satu founder dari Zenius yang merupakan platform belajar online berbasis teknologi yang mengutamakan pemahaman konseptual dan pembentukan daya nalar. Kurikulum dengan kearifan lokal tersebut dapat mengembangkan cara berpikir anak-anak dalam berbangsa. Salah satunya dengan membangun pedagogi yang bersifat lokal yang mengarah ke universal. Kemudian dengan menggunakan AI agar anak-anak dapat menjadi lebih adaptif. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsep dasar wirausaha. Mohon maaf apabila kami memiliki kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sebelum ditutup, ada pantun nih. Pergi ke Irian melihat cendrawasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.